Nggak ada suara ya, nggak ada suaranya, Cila. Astagfirullah. Oke, ini di kelas 8 nanti. Yang keluar tuh cuma ini doang nih nanti. Kan ada bilangan apa tuh? Ini nanti nggak usah dicatat nggak apa-apa sih. Aku kasih apa PPT-nya. Bilangan berpangkat sama yang akar. Terus Pitagoras. Nah, nanti terus yang terakhir apa tuh? Fungsi dan relasi. Bisa kayak les-lesan ini. Tapi bilangan nih yang pertama bilangan berpangkat itu tuh kayak gini dong nanti. Ini aku yang singkatnya aja nih ya. Kalau ada bilangan yang sama tapi pangkatnya beda, misal nih A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Nah, berarti nanti pangkatnya ditambah. Berarti 3 tambah 2 sama dengan A pangkat 5. Cuman dia syaratnya bilangannya harus sama nih yang A-nya ini nih. Kalau Terus dia nggak, kalau dia nggak sama, kamu ngali ngali biasa berarti. Jadi misal 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 berarti kamu kaliin biasa dulu. Dia nggak bisa langsung ditambah pangkatnya. ya. Nah, terus kalau yang sama berarti kamu tinggal kurang aja pangkatnya. Ini yang keluar nanti yang sama semua kok, nggak ada yang beda. Nggak ada A yang beda pangkat, nggak? nggak ada. A pangkat 3 per A pangkat 2 berarti A pangkat 3 kurang 2 berarti A pangkat 1 atau enggak tulisnya A doang. Terus kalau ada pangkat, ketemunya dipangkatin lagi. Nah, itu berarti dikali pangkatnya nanti. Pangkat 3 kali 2 sama dengan A pangkat 6. Itu Cila juga buka kamera, kameranya kagak buka. Terus ini nggak keluar sih A pangkat min 2. Kalau pangkatnya min nanti kita jadiin positifnya tuh dijadi 1 per. Jadi 1 per A pangkat 2. Begitu. Udah paling nanti contoh soalnya kayaknya aku udah pernah ngasih deh yang di kelas tuh. Misal A pangkat 4 dipangkatin 2 dikali A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 misal. Oh, bagus. No. Hmm. Nah, ya udah nanti tinggal dikali aja nih. Ini kan pangkat ketemu pangkat kan berarti dikali. A Tuh. 4 kali 2 berarti 8. Kali A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Sebenarnya kamu langsung bisa gini aja nih. Ini kan angkanya sama semua kan. Pakai sifat yang itu yang tadi kita jelasin. Berarti nanti pangkat 8 ditambah 5 habis itu dikurang 3. Udah jadi 8 tambah 5 13 kurang 3 10. Jadinya A pangkat 10. Sudah selesai. Boleh kok. Ah. Paling nanti biasanya ada ini nih. Apa bilangan pangkat kan yang berulang perkalian yang berulang kan. Misal Oh, ada 2 kali 2 kali 2 itu kan berarti 2 pangkat 3. iya. Min 2 kali min 2 kali min 2 berarti itu kan min 2 pangkat 3. Nah, ini kan yang basicnya lah. Nah, udah gitu aja. Buat yang bilangan Baik. berpangkat, itu aja sih yang keluar. Dan yang Dan ya, lanjut ya. ya, tanya bulat. Lanjut ke Sarah Latifah. Hmm, kecil. Ah?
Ya nggak apa-apa lanjut aja Kak. Terus Saya nih diem-diem nih. ah, Hmm. ntar aku bagi kok PPT-nya ntar. Terus akar, akar ya kayak biasa. Yang keluar tuh ya sebenarnya nggak yang keluar doang sih. Pokoknya akar itu bisa ditambah kalau huruf, huruf dalam akarnya sama. A, A, A akar 3 tambah, misal pakai angka deh. Misal 2 akar 3 tambah akar 3. Nah, berarti 3 akar 3 gitu. Kalau dia akarnya beda nggak bisa. Terus kalau misal akar 3 dikali akar 3, kalau sama-sama dikali nanti apa akarnya hilang. Jadinya cuman 3. Tiga. Udah. Terus paling kan yang susah kan yang itu tuh, yang menjumlahkan akar yang beda-beda kan. Iya, itu susah, Kak. Misal nih, bentar, aku lihat dulu. Akar 20 tambah akar 45, misal gitu. Nah, kalian pecahin dulu jadi perkalian yang bisa diakarin gitu loh dalamnya. Maksudnya gini, 20 itu kan ada 2 kali 10. Cuma kan 2 sama 10 kan nggak bisa diakarin kan, nggak bisa keluar akar kan. Nah, coba ada lagi nih, 4 kali 5. Nah, 4 kali 5 kan yang bisa dikeluarin kan yang 4 nih. Karena akar 4 kan 2. Berarti kita pecah akar 20 jadi 4 kali 5 gitu. Nah, biasanya yang nggak dikeluarin ini nih kan 5 nih. Itu nanti juga sama kalau di soal. Dia sama juga akan ada di akar 45 ini. Akar 45 ini kan berarti kalian tinggal cari aja 5 kali berapa yang bisa hasilnya 45 gitu. 9 kali 5. Nah, betul. Berarti 9 kali 5. Dan pasti angka yang 9 ini bisa dikuadratin gitu. Jadinya 9 kali 5. Udah deh. Akar, ini kan ada 4 kan. Kalau sama-sama perkalian bisa dikeluarin dia. Kalau penjumlahan nggak bisa. Jadi akar 4 itu kan 2 kan. Iya. Jadi duanya bisa keluar. Nah, yang di dalam akar cuma sisa 5. Tambah akar 9 kan 3. Nah, dia bisa keluar nih 3. Yang di dalam akar sisa 5. Tinggal kamu tambahin deh. Ini kan sama-sama 2, sama ada 3. 2 tambah 3, 5. 5. Akar 5. Begitu. Oh. Terus ini masih muat nggak ya di sini ya? Nonton. Hmm. Iya, iya. Muat-muatin, Kak. Udah sini aja lah. Terus namanya ada lagi perkalian sekawan. Dia mau selesai. Perkalian sekawan. Itu kalau pecahannya yang di bagian penyebut ada akarnya. Ada mungkin gimana sih? Untung cewek semua yang join. Tahu Junet, Junet siapa tuh nggak tahu. Oke, perkalian sekawan itu kamu lakukan kalau penyebutnya ada yang bentuknya akar. Misal contohnya kayak gini nih. 2 per akar 6 dikurang akar 5. Kan penyebutnya ada akarnya nih. Kamu kali Iya. sama sekawannya. Nah, sekawannya itu cuman beda simbol operasi perhitungannya aja. Jadi misal di sini kan pengurangan kan. Berarti sekawannya itu Tambah. penjumlahan gitu ya, tambah gitu lah. Akar 6 tambah akar 5. Nah, kalau kayak gini, kamu jangan dulu dikaliin dulu nih. Kamu pertama kurungin dulu aja. 2 kurung akar 6 tambah akar 5. Nah, itu Cila nyala tuh kamera.
Nah, dah. Yang di bawah ini pokoknya ada cara cepet nih. Kalau ada perkalian kayak gini nih, akar sama akar, yang nggak akar nggak harus akar akar sih. Pokoknya kalau angkanya sama, tapi apa nih namanya simbolnya beda, kamu langsung kali gini aja nih akar 6-nya, kamu kali akar 6 di sini, terus dikurang karena kan minus ketemu plus jadi minus kan, dikurang akar 5 sama yang akar 5 di sini. Gitu. Nah, akar 6 kali akar 6 kan 6 doang kan? 6 dikurang akar 5, ini kan min akar 5 kali akar 5, jadi cuman 5. Nah, ya udah berarti hasilnya 2 akar 6 plus akar 5 per 1 gitu. Oh, yang di bawahnya tetap Atau min. iya, di bawah tetap min. Nah, ini kan dibagi satu kan sama aja lah ya. Jadi kita tinggal kali yang atasnya aja nih, kita kali-kalikan nih. Udah jadinya 2 akar 6 tambah 2 akar 5. Kalau nggak Oh. ada bentuk ini di PG ya udah berarti yang ini, yang versi kurungnya. Keren. Udah selesai. Ini ada di asas semua nanti ganti angka doang. Tambah gede ya? Nggak apa. Dan ntar aja nyatetnya bisa. Terus apa lagi ya? Nah, Yang yang akar dah nih. Kayaknya yang akar gini. enggak fungsi kah fungsi? Iya, fungsi. Pitagoras enggak? Fungsi Pitagoras dulu nanti kah? Iya, fungsi dulu baru itu Pitagoras. Oh, ya oke lah. Relasi dan fungsi. Nah, sebenarnya cara pertama cara penyajiannya nih ya relasi sama fungsi itu ada banyak. Ada yang pakai ini nih diagram yang bulat-bulat gini kan. Ya. Aku lupa namanya nanti ada kalian bisa cek di buku. Terus bisa juga pakai namanya. Misal A itu relasinya adalah fungsinya misal kelas apa namanya ya biasanya tuh hobi gitu. Hobi kelas 8A gitu. Atau pakai himpunan yang pasangannya. Kan kalian pernah dapat nih yang koordinat gini kan nih. Terus ada 2,3, 3,4, dan seterusnya. Ini ada di buku lah. Jadi cara penyajian di fungsi itu ada banyak. Ada diagram panah, ada himpunan berurutan, nama himpunannya, nama relasi atau fungsinya, atau enggak himpunan pasangannya yang berurutan. Nah, kalau relasi itu dia nggak ada aturannya. Jadi misal nih, pakai diagram panah lah. Ini misal Syahira S. Ini misal hobinya nih, hobi kelas 8A. Misal ini mancing, main game gitu. Nah, relasi itu bebas, nggak ada aturannya. Jadi Syahira boleh punya hobi mancing, punya hobi juga main game gitu. Nah, tapi kalau fungsi itu dia ada aturannya. Ada aturannya. Ya, aku apa ya? Kalau bahasa matematisnya nanti susah, tapi kan kan di sini apa namanya? Oh, aku jelasin ini dulu deh. Kan di fungsi itu kan ada yang namanya domain, Ah, kodomain, sama range kan. range. Ini domain itu daerah asal, daerah asal. Kodomain itu namanya daerah kawan, daerah kawan. Nah, range itu ya sesuai bahasa Inggris, jadi dia daerah hasilnya.
Oh. Nah, domain itu selalu yang posisinya di kiri. Jadi Hmm, kalau pakai koordinat, kalau yang selalu disebut duluan kan yang sumbu X kan. iya. Nah, berarti sumbu X-nya itu domainnya. Oke, oke. Nah, yang ada di Y-nya itu kodomain. Nah, range-nya itu yang kena Hasil. pasangan sama domainnya. Ah. Jadi fungsi itu aturannya di apa ya? Masa begitu sih bahasanya yang aku di kelas itu loh. Jadi dia harus punya pasangan. Jadi yang di domain itu harus punya pasangan dan dia tapi dia itu nggak boleh mendua juga, Apa sih kalau nggak boleh lebih dari satu intinya. Nah setiap contohnya apa? IOI. Tapi pasangannya boleh dipilih sama orang lain juga gitu. iya iya iya. Misal ini ada Syahira, ada Latifah, ada Cila. SLC nih. Ini L. Misal hobinya ini game, ini nonton TV, ini main catur gitu misal. Nah, aturannya Syahira harus boleh milih satu gitu. Jadi Syahira misal main game, Latifah nonton TV. Nah, Cila nonton catur. Nonton catur, main catur. Nah, kayak gini boleh nih. Kan ini namanya fungsi. Terus Iya. ada lagi bentuk lain, misal sama juga nih, aku samain semua. Ini game, ini apa tadi? TV, ini catur. Jadi bisa kayak gini juga nih. Syahira bisa hobinya game. Nah, Latifah juga bisa sama nih, hobinya game juga. Sila juga bisa sama, hobinya game Ya. juga. Jadi bisa dipilih banyak. Yang penting apa? Jadi ini sebaliknya sama yang tadi ya, sama yang fungsi ya. Sama yang apa Ah, tadi? sama yang relasi tadi. Ya, ya kan? Ah, ah. Nah, nah di sini pokoknya yang kiri itu harus ada panahnya. Nah, cuma jangan bingung nanti kalau disajikannya bukan pakai diagram panah. Misal pakai koordinat nih. Biasanya kan nanti ada soalnya sih. Misal A itu koordinatnya 1,2, 2,3, 3,4. Nah, B itu koordinatnya 1,2, terus dia ada 1,3, 2,4 misal. Nah, kalau udah pakai koordinat kayak gini, kalian ngeliatnya yang sumbu X-nya aja nih. Lihat sumbu X-nya yang di kiri ini. Cari yang nggak berulang. Cari yang angkanya nggak double. Kalau yang A kan satunya cuma sekali kan. Hmm. Duanya cuma sekali, tiganya cuma sekali. Nah, berarti ini namanya fungsi gitu. Oh. Nah, kalau yang B kan satunya ada dua kali kan nih, yang di sini ya. Nah, Hmm. berarti ini namanya bukan fungsi gitu. Bukan Oh, Oh. fungsi. Ya. Terus misal kalau di koordinat ada nih, ini aku kopas aja deh. Bentar. Bentar. Aku adanya ini doang sih nggak apa-apa. Nah, kalian kalau misal disuruh nyebut domain, ya berarti yang semuanya ada di X ini nih. Ah, itu domain. Iya, Domain. ini domain. Berarti yang ini Sama
Yang Yang atas apa? satu, yang atas ini nih, yang Y ini nih, Hmm. ini namanya kodomain. Oh, dengan. Oh. Kodomain. Nah, range-nya itu yang kena Yang apa? tengah. Kena pasangan Yang sama itu domainnya. Ha. ya, Oh, hasil ya. Ya, itu kan yang tengah-tengah. range-nya. Range-nya kan di sini gula kan ke arah ini kan nih. Ya. Dan dia arahnya manis. Berarti yang range pertama adalah manis gitu. Nah, terus garam kan ke sini dia ngarahnya ke asin kan. Hmm. Berarti asin juga range-nya. Cabai rasanya apa? Kan pedas. Berarti pedas juga range-nya. Dan terakhir nih, cuka dia kan asam kan. Berarti asam juga termasuk ke range-nya itu. Oh, udah deh. Nah, range itu bisa sama aja kayak kodomen gitu. Jadi dia Kodomen bisa itu selalu X ya, apa? selalu di bawah gitu. Iya, domainnya selalu yang X. Nah, beda kalau kayak gini nih. Kalau di soal sebelumnya, ini kan yang kepilih kan cuma yang game nih, ya kan? Iya. Nah, berarti gamenya ini tuh range-nya. Mm-mm, mm-mm. Range. Game itu range-nya. Sementara kalau game sampai game TV catur itu Kodomen. kodomennya. Begitu. Hai. Paham, paham. Udah fungsi paling itu doang sih. Nanti kita bikin kayak gitu-gitu kotak-kotaknya. Apa? Nggak usah. Yang aku paling suruh bikin, bikin diagram parah nanti. Apa? Diagram panah. Diagram Oh panah. my God. Hah, maksudnya? Oh. Itu biar Diagram diagram panah parah yang tadi itu loh. yang ini yang slide 6. Iya, yang slide 6 ini nih. Oh, oke. Hmm. Terus ini paling ada ini kan fungsi kan juga disimbolinnya kan sama fx ini kan. Mm-mm. Fx atau enggak sama dengan y. Nah, ini namanya fungsi. Nah, nanti ada soal cuman masukin nilai fungsi doang sih. Misal fx sama dengan apa ya? 2x tambah 3. Biasanya di soal jika x sama dengan 3 berapa nilai nilai dari f3. Nah, ya udah berarti kamu masukin aja x-nya kamu ganti 3 gitu. Sama dengan 2 kali 3 nih x-nya kamu ganti 3 9. tambah 3 jadinya 6 tambah 9. 3 9. 9. Oh, udah deh. Kayaknya gitu doang sih. Itu rumus fungsi, Kak. Iya, FX. rumus fungsi. Yang materi rumus fungsi. Jadi bisa beda-beda nanti rumusnya. Pakai dong. Kalau kalau fungsi itu nanti ada kayak soal ceritanya gitu apa enggak? Enggak kan? Ada, Ada. Emang apa? Kalau fungsi itu emang dipakai kehidupan sehari-hari. pakai dong. Itu paling dipakai malah. Oh iya. Ah, tapi aku ngeluarin ceritanya cuma satu kok kayaknya. Hmm. Iya Pada cuma nggak? satu. Saya pasti. Iyalah, Hahaha. gampang kok, gampang. Nih, misal nanti ada lagi nih. Paling cuma gini doang nih. Misal fungsi fx-nya itu Hmm. sama dengan apa ya, berapa lah? Misal 3x plus 5 gitu misal. Nah, Hmm. diketahui eh, daerah asalnya nanti misal domain. Nah, aku singkat D, tulis aja deh domainnya misal. Domainnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, kalian nanti suruh nyari
range-nya berapa gitu. Nah ya udah berarti kalau disuruh nyari range-nya di sini, kalian masukin satu-satu gitu, ganti X-nya sama satu, ganti X-nya sama dua, sama tiga, sama empat gitu. Misal di sini untuk X sama dengan satu, berarti F1 sama dengan 3 kali satu tambah 5. Berarti kan 3 tambah 5 8. Terus X sama Hitung dengan satu-satu. 2. Apa? Hitung satu-satu gitu. Yoi. Ya. Tapi angkanya gampang kok kayak gini doang. 3 kali 2 6 tambah 5 11. Terus X Oh, sama dengan 3. Apa? mereka itu digabung gitu ya, Kak? Domain, range, sama fungsi. Digabung maksudnya gimana? Maksudnya ini satu soal yang digabung gitu kan? Iya. Jadi diketahuinya yang dua ini range. Fungsinya sama domainnya. Ini ditanyanya ini nih yang range. Ya, range. Udah Hasilnya. nih masukin satu-satu. Terus terakhir nih X sama dengan 4. Empat. F4 sama dengan 3 kali 4 tambah 5. 12 tambah 5 berarti 17. Belas. Nah ya udah deh ketemu. Oh, kalau udah. Ya range-nya itu berarti kalian 8, urutin nih 8, 11, 11, 14, 17. 17. Udah ya. selesai. Hmm. Gitu doang deh. Oke, udah. Bentar. Udah apa lagi ya? Kita Kita gores. guna. Kita Ya, ntar dulu, gores. bentar. Oh, bentar lagi belum fungsi belum selesai. Nanti ada soal yang itu loh, yang pakai Bakal. grafik. Grafik. Dari grafik. Gimana? Masa kalian belum? Belum. Yang udah jadi PR itu loh. Oh iya. Iya, ada. Nih, misal grafik nih, Oh, yang gede. Oh, yang itu. oh iya. Itu. Nah, kalian cari, Nih, iya, udah. ya, paling gampang, kalian dulu cek dulu, misal X sama dengan 0. Dia menghasilkan dua titik atau enggak di tiap grafiknya. Misal di sini nih, X-nya kan 0 yang A nih. Iya, X sama dengan 0 di Hmm. sini. Kan dia menghasilkan dua titik kan. Ada Y yang di atas, ada yang di sama ada Y yang di bawah. Berarti ini bukan bukan. fungsi. Masih. Nah, coba yang C. Yang C juga sama nih. Ada yang atas, ada yang bawah. Berarti ini juga Bukan. bukan fungsi. Nah, yang love apa lagi nih? Kelihatan banget kan, yang bawah ada, yang atas ada. Iya. Bukan. Nah, tapi yang B ini, X sama dengan nolnya kan cuma satu titik doang kan nih. Jadi tuh ini tuh grafiknya dia tuh nggak nempel sebenarnya. Kalau kalian zoom, dia tuh akan melebar gitu. Jadi dia nggak Oh, saling nempel dengan nilai X yang lain. Nah, berarti ini merupakan fungsi gitu. Oh, ya. udah begitu. Tahu. Lanjut. Pitagoras. Dosen. Berarti Terakhir ya? tinggal terakhir nih, Pitagoras. Pitagoras paling nanti ya soalnya aja sih yang banyak bervariasi. Variasi. Tapi Yang ya, sungai-sungai. iya intinya kalian gambarin aja kayak gini nih gambar. Coba gambar segitiga siku-sikunya nanti biar ada gambaran yang misalnya nih A, B, C. Nah, ini dari istilahnya dulu nih. Sisi miring itu biasanya dinamain Konten. hipotenusa dan biasanya dia yang paling panjang.
Paling panjang apa nanti sentimeternya lah kalau ada soal. Pokoknya yang paling panjang itu pasti yang sisi miringnya. Ya udah rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat itu nanti sama dengan C kuadrat. Atau biasanya pakai akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C. Jadi kalian bebas lah milih yang mana. Yang atas ini boleh, yang bawah ini juga Kak, boleh. tapi kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat itu bisa nggak? Iya sama aja itu, cuman beda ini aja. Ini sama aja kayak gini. Heeh. Ya lebih enak sini saya emang ngelihatnya gitu. Nah sama aja. Terus pokoknya kalian apalin aja triple Pitagoras. Ya itu cara ngintin triple Pitagoras itu kelipatan berapa sih? Tiga atau gimana? Iya kelipatan angka masing-masingnya nih. Misal kan triple Pitagoras yang biasa kita tahu kan 3, 4, 5. Nah, Heeh. kalau sama-sama kelipatan lagi kan berarti 6, 8, 10 kan. Nah, ini juga Pitagoras juga gitu. Oh Cuma jadi aku nggak tahu pokoknya sih, oh, 9, 12, 15. Oh iya, nah kalau kalian tambahin lagi juga iya sih. 9, 12, 15 itu juga triple Pitagoras tuh. Jadi ada banyak lah. Paling yang pasaran aja ini nih, yang gampang dihafal lah. Kayak 5, 12, 13. Terus 7, 24, 25 ya kan ya? ya. Iya, 7, 24, 25. Dah, hafalin itu aja. Nanti kalau kalian ketemu soal yang ada ketiga angka dari itulah ibaratnya. Mana? Berarti ya langsung kalian tulis aja salah satunya gitu. Mana? Oke. Sebenarnya aku ada salah kata sih yang ada beberapa pokoknya di PG kompleks itu nanti ada yang opsinya cuma satu doang. Berarti abang. Ada yang opsinya cuma satu doang. Jadi aku salah nganggep lah ibaratnya gitu. Jadi kalau nemu opsi cuma satu doang ya berarti nggak belum tentu kalian salah lah gitu. Ntar aku yang periksa sih jadi insya Allah gampang lah. Terus nanti Pitagoras itu bisa buat nentuin jenis segitiga. Jenis segitiga. Pertama ada segitiga yang tumpul. Coba deh, kayaknya aku takut salah. Pokoknya nanti dicek ulang lagi. Segitiga tumpul itu kalau A kuadrat tambah B kuadrat itu hasilnya lebih dari C dikuadratin. Ada di buku kok ini, cuman kayaknya aku takut salah sih. Segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku itu yang triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat itu hasilnya sama dengan C kuadrat. Nah, terus segitiga lancip. Nah, berarti A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari C dikuadratin. Benar nggak, C itu? Itu yang kemakan itu yang paling besar kan? Yang kemakan, Iya. iya. Pokoknya yang Karena paling lebar. Oh, yang kemak. Oh, yang kemak. Ini pokoknya yang B gini nih, yang B ini nih, yang B itu lebih besar. iya ini gimana cara ngebalikinnya nggak bisa ya? Udah, ya udah, ini aku udah tahu. Nah, kalau kurang dari yang kalau kalian tambahin di garis di kiri itu jadi K nih. K berarti kurang dari. Kalau yang B berarti lebih besar gitu. Coba deh aku cari deh.
Kalau Segi, di sini tumpulnya yang dimakan, yang oh, dihap. bentar, 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 coba. Hmm. Hmm. Oh, kalau kurang dari lancip, lebih dari. Oh ya benar-benar berarti udah ini. Ah. Ya pokoknya nih ya udah lah, aku kasih catatan aja lah di sini. Yep, so Kalau begini itu namanya lebih. Lebih Kalau ini bisa namanya kurang. kurang. ya pokoknya gitu ya, ya aku tahu. Nah, udah selesai itu 3 bab. Pak, Nanti yang tapi keluar kan paling apa? 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 Kakak Ya nggak duluan. apa-apa, kamu dulu aja. Nah, kamu dulu Enggak lah. kan kadang Pitagoras kan. Pitagoras kan ada bukan yang A B C doang kan. Ada juga yang A B sama dengan A C sama dengan B C. Nah, itu gimana? Oh itu sama aja. Sama aja. Itu tuh jadi ini rumus ini kalau nama nama segitiganya nggak ada tapi kita tahu nama sisi segitiganya. Hmm. Nih, jadi di sini aja nih. Jadi kalau aku namain tuh kayak gini biasanya nama segitiga tuh. Nih, A, E, B, oh enggak, sini B-nya di atas, C. Nah, biasanya gini. Nah, antara A sama C biasanya dinamain A, ini bisa dinamain B, ini bisa dinamain C gitu. Jadi terserah nanti kalian pokoknya yang sisi miring tuh yang ini nih, depan-depanan sama sudutnya. Jadi kalau nanti namanya ditukar nggak bingung. Jadi namanya bisa pakai nama titiknya. Jadi AC kuadrat tambah AB kuadrat itu sama dengan berarti BC di sini. BC kuadrat gitu aja. Oh, alah, ya. Kalau pakai nama sisi berarti yang ambil yang huruf kecil di sini nih. Gitu. Hmm. Udah deh. Tadi Pak ada yang mau ditanyain. Hah? Ada yang mau Kamu mau ditanyain nggak? nanya nggak Latifah? Enggak. Ntar kalau Paling kurang nanti, jelas bisa mama. iya paling nanti gini nih, ada tembok. Nah ini lagi naik tangga nih, Cila gitu. Paling nanti dikasih tahu tinggi temboknya, misal 12, 5. Nah jarak Cila ke tembok itu 12. Berarti jarak jarak Cila naik ke atas ini, ke atas tembok berapa gitu. 13. Nah ya udah kalau kalian hafal kan pasti jawabannya 13 gitu. Oh, oh itu triple Pitagoras ya? Ah, ah. Aku ngasih Ah. angkanya gampang kok, nggak yang susah. Oh, iya, iya, iya. Goji, Ah, gimana cara nyari tingginya itu? misal tingginya nggak diketahui ya. Ya. Dikurang Pak. Yoi. Tapi jangan pakai yang Nah, triple, Kak. oke, Apa? misal. Jangan Jangan pakai yang pakai yang triple, triple. misal. Misal. Ada sih yang nggak triple sih, ada beberapa. Tapi nyari tingginya gitu. Iya. Ya udah, ngasal aja, misal. Ini 11 meter. Bawahnya ini misal 8 meter. Gitu. Sama itu Misal apa sih nih, Kak? kalian misalin aja tingginya T gitu. Ya udah kalau nyari selain sisi miring berarti dikurang. Pokoknya selalu sisi miring dikuadratin itu, ini pakai akar aja. Sisi miring dikuadratin, nah dikurang salah satu yang diketahuinya. Berarti 8 kuadrat. Nah, nanti sama dengan tingginya gitu. Nah, 11 pangkat 2 kan 1, 2, 1 kurang Ya, 8 pangkat 2 6, 4. 4. Nah, berapa nih?
Kalau dikurang jadi 7, 11, 57 berarti. Ya udah, kadang gini emang. Jadi jawabannya ya akar 57. Akar 57 meter itu merupakan tingginya. Begitu, Sera. Ya, oke. Nah, nanti ya biasanya ini pakai kalkulator sih kalau mau nyari nilai akar 57 berapa. Tapi kalau yang SMP nggak ada, cukup sampai sini aja. Sudah deh. Apa lagi ya? Ini aja Kak, terakhir kalau udah kasih contoh soal terus kita ngerjain gitu. Oke, tentang mana ya? Nih contoh kalian. Pak. Uh, uh, uh. Nah, lu ini beda sama yang dibahas nih. Aduh, Sarah menembakkan bibir peluru hingga sehingga ada jauh ya. Saya belum sebetulnya di tengah kesempatan. Oh, ini ada tahu waktu kemarin dibahas. Di situ. Oh, Ciwa Ciwa. Abi. Syahira Arya Putri Sera. Hmm? Ini aku. 11. Udah ini aja deh dua. Yang fungsi itu doang sih. Mana? 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 3, Itu nomor ini udah boleh jawab apa gimana? apa ya udah jawab aja. Coba kalian jawab. Sera itu 24 ya jadinya 24 meter per detik. 4 meter per detik. Iya, Ya. yang saya ada 4. Tar, Ciwa Abida tukang batu. Aja bicara dari situ jauh. Meter. Siku-siku itu sama kan Kak ya? Hmm, banyak banget ini yang nanya ya. Mhm. Dan aku sambil balesin -2,-3/2. Shopee kalian nggak ajak ini dia ini. Titik pusat 0,0, pusat 0,02, 2-3. 2,-3 berarti kan di bawah.
Nah, lu. Kalau mau kalian ngerjain saya dulu aja ntar pas asas. Emang Ya selalu ini gitu, gak, Kak. oh, ya ini gampang sih yang saya ini nih. Ada 6 penghalang, Gampang itu satu mah. penghalang, satu penghalangnya berkurang 1 meter. Ya udah kalian tinggal kurang aja. 30 30 kurang kurang. satu, 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 Kakak udah langsung 6 sama kali. aja. Ya nggak apa-apa sih, biar ada caranya aja. Ini 29 jiwa lah Abida harusnya. ini ya. Jiwa Abida ini bukan segitiga siku-siku. Iya, dia lebih besar sisi miringnya. Ya Nah enggak? ya udah berarti benar itu. Nah, cara Aku, jelasinnya ya udah nih gini nih. Jiwa Abida. sebelah kono udah tutup ya enggak? Dia berjalan dari sudut tembok menyusuri satu tembok sejauh 11 meter. 11 meter. Kemarin nih bentar deh. Aku ada aku ada ralat soal itu tuh. Ada nggak ya? Minta Kalau lebih besar itu dia lancip atau tumpul? Apa lebih sih? besar tumpul. Oh ya. Iya, tumpul. Lancip berarti lebih kecil ya? Mm-mm. Dia mau ngecek tembok rumah. Nah, misal nih, ini kan ada tembok. Jadi dia itu, misal di sini nih jiwanya nih, ini Iya. jiwa gitu. Heeh. Anggap aja temboknya kan datar gitu ya. Jadi temboknya gini nih, dia jalannya gini, tut, 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 gitu. Ini di situ, tut, 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 gitu. Nah, dia dari sudut tembok, berarti di sini kan nih, sudut tembok yang Ya. siku-sikunya. Dia jalan, misal terserah nih, sudut tembok menyusuri satu tembok. Berarti dia misal ke sini nih, ke atas 11 meter, ini dikasih A. Berarti 11 meter kan ini nih. Hmm. Nah, terus kan temboknya ada lagi yang di sini nih. Nah, si Ciwa balik lagi. Terus dia jalan nih, menyusuri tembok yang lain. Sejauh 50 meter. Berarti sini 50 meter. Dia tandain B. Nah, ini kan sama aja kan, kayak segitiga siku-siku. Nah, gini nih. Ini A, ini titik awalnya. Ini A, ini B. Udah A-nya 11. Nah, B-nya itu 50. Nah, dia ngomong nih ternyata jarak A ke B itu 70. Nah, dia udah siku-siku belum nih. Nah, ya udah kalian hitung aja berarti 11 pangkat 2 tambah 50 pangkat 2 ini kira-kira lebih besar, kurang dari atau sama dengan 70 pangkat 2 gitu. Berarti kan 121 tambah Terus 2500 ya. 4900. Tadi ngitung. Ya udah, ini kan ditambah jelas kan masih kurang dari kan. Iya. Nah, Nah, berarti ya udah. Nah, karena ya kalian gini aja karena hasil ini 11 kuadrat tambah 50 kuadrat kurang dari 70 kuadrat, maka sudut rumah tersebut belum siku-siku tetapi lancip gitu. Oh, ya, Sudut ya. rumah belum siku-siku tetapi Lanjut. lancip gitu. Ya, Udah selesai. udah paham. Wow, wow, wow. Wow. Udah untuk record kan. Ntar aku upload YouTube recordnya. Nah, ke YouTube. hah? Iya.
Emang iya? Oh iya, ada kalian juga ya? Ya nggak apa-apa lah. Emang iya? Ya, terkenal. Ya, ya nonton aja ntar, nggak apa-apa Lah, sih. emang kakak punya YouTube? Punya kalian tahu, ketik aja. Lah, Ketik aja namanya. Hah? Hah? Hmm. karena nanti kita bakal subscribe. Gozi Hanafi namanya. Oh. Fatur Rahman sih, Fatur Rahman. Gozi Fatur Rahman. Aduh. A moment of you. Aku, Latifa ada yang mau ditanyain tuh, mumpung ada Kak Gozi. Oh, oh, Nanti ya, Ci, ya, gue cukup dia tahu ya, Ci. orang Ya, tanya, ya, Ci, gue cukup tahu. Apa tuh? bagian ini dikat ya Kak tadi nyebut merek. Iya, nanti lihat deh. Ya udah lah, aku coba bentar nih, aku end dulu aja recordnya. Mana ya caranya?